Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, yaitu Hefni Ahmad Channel. Nah, di channel YouTube aku kali ini aku bakal membagikan cerita-cerita horor yang horor guys, yang bikin kalian merinding. Nah, sebelum aku bagikan video aku kali ini tentang cerita-cerita horor yang bikin kalian merinding banget nih guys, aku minta untuk kalian untuk like and subscribe YouTube channel aku biar aku lebih semangat untuk mencari cerita-cerita horor yang bakal aku bagikan ke kalian nih guys. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya. Ting ting ting. Nah guys, baik, di sini aku bakal bagikan cerita-cerita horor yang aku anggap ini cerita horor yang paling bikin merinding di dalam hidup aku nih guys. Nah, jadi di tempat tinggal aku nih guys, di Kuala Tungkal, di Jambi nih guys ya, itu ada sebuah tempat yang dilewati oleh pipa gas, tapi sana tidak banyak dihuni orang. Nah, jadi tempat ini dianggap tempat yang paling horor di daerah aku tinggal guys. Nah, jadi di tempat ini kondisinya semak-semak, kemudian sepi. Dan di seberang tempat ini juga ada kuburan yang sudah lama banget, mungkin sudah dari 100 tahun yang lalu atau lebih guys. Nah, di tempat ini juga pernah kejadian ada orang membuang mayat bayi guys. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya gini, waktu itu masjid tempat tinggal aku sedang peresmian masjid. Nah, jadi orang-orang di tempat tinggal aku ini mengundang bupati. Nah, datanglah bupati bersama rombongan dan juga ada istrinya nih guys. Nah, pas istrinya sudah pulang dari tempat peresmian ini, dia nggak sengaja mungkin mau lihat-lihat pemandangan atau gimana, dibukalah jendela mobilnya. Jadi dia santai lihat, entah kenapa dia terlihat di pinggir sungai itu ada bayi yang tergeletak. Nah, heboh lah saat itu guys, sampai wartawan datang. Dan ternyata nih guys, setelah diusut dan diselidiki oleh polisi, ternyata anak ini adalah hasil dari perbuatan di luar nikah. Karena ayah dan ibu yang tidak mau merawat, akhirnya dibuang. Nah, ini perbuatan yang sangat-sangat tercela nih guys ya. Mungkin ini juga menambah horornya tempat itu di pikiran masyarakat sekitar sini guys. Nah, cerita horor yang pertama adalah waktu itu ada saudara aku, ya namanya sebut saja A. Nah, beliau ini mau pergi ke pasar, jalan kaki. Nah, dari kejauhan si B lihat berlawanan arah. Dia sama anak kecil ini ngebuntutin dia di belakang si A ini. Kemudian udah dekat, pas udah dekat ditanyalah sama si B ini, tadi bukannya kamu sama anak kecil? Aku lihat dari jauh. Hah? Si A itu kejut. Aku dari tadi sendirian kok, nggak ada sama siapa-siapa. Ternyata guys, yang dilihat B dari jauh itu ternyata bukan manusia. Ternyata itu adalah yang ngikutin si A ini di tempat yang dianggap horor ini guys. Nah, setelah itu juga ada cerita yang kedua guys. Waktu itu ada orang cowok mau pergi ke tempat saudaranya. Jadi ngelewatilah tempat horor ini. Itu jadinya sekitar jam 12 malam. Nah, pas sampai di tempat itu, tiba-tiba aja motornya nggak mau jalan. Ada yang narik. Jadi karena bingung, yang punya motornya akhirnya lihat ke belakang. Pas dia lihat, ternyata di belakang ada si Putih lagi duduk di belakang motornya guys. Makanya motornya berat. Akhirnya dia sengebut-ngebutnya, akhirnya lolos dan sampai di rumah dia gemeteran. Sampai ditanya sama orang rumah, kenapa dia nggak bisa jawab, keringat dingin, ketakutan guys. Ternyata dia benar-benar lihat si Kunti sana itu guys. Itu cerita yang kedua. Nah, ada juga cerita satu orang lagi, itu juga cowok. Dia malam-malam, padahal belum tengah malam, dia lewat di tempat horor itu. Dan juga tiba-tiba motornya macet berat. Akhirnya dia pulang, motornya didorong. Tiba-tiba di tempat itu motornya macet, padahal sebelumnya baik-baik aja.
Sebenarnya aku juga pernah ngalamin ini di tempat tersebut. Waktu itu aku masih SMA. Aku ada lomba pidato. Nah, waktu lomba pidato itu aku pulangnya malam. Jadi waktu itu final ya. Aku pulangnya jam 12-an gitu. Waktu itu selesainya sekitar jam 12 dan hari pun hujan. Jadi kami harus berteduh dulu sebelum pulang. Nah, karena aku takut pulang sendirian, jadi aku minta jemput sama sepupu aku, guys. Nah, pas kami udah berteduh, hujannya lama banget redanya. Jadi udah sedikit hujannya ya, udah gerimis-gerimis gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Nah, pas sampai di tempat kejadian itu, guys, tiba-tiba motor kami yang tadinya biasa-biasa aja akhirnya tiba-tiba mati. Sepupu aku ini pun gemeteran, langsung starter motornya, tapi nggak hidup-hidup. Dan udah berapa kali coba akhirnya hidup. Dia pun ngebut sampai udah tengah jalan, dia bilang sama aku kayak gini, tadi kamu lihat nggak? Tuh aku bilang, apa sih, apa, nanti aja ceritanya. Aku pun takut, aku langsung tutup kepala aku, tuh senderan di bahu dia, pakai jaket itu, tutup kepala aku pakai jaket, tuh aku sender sampai di rumah. Nah, udah sampai di rumah, aku tanya sama dia, tadi mau lihat apa sih kamu? Aku bilang gitu. Tuh dia bilang, tadi aku lihat di samping itu kan ada semak-semak, dia lihat di sana ada cahaya yang terang banget. Aku nggak kebayang, guys, kalau seandainya waktu itu aku lihat tiba-tiba mungkin aku udah teriak-teriak nggak jelas atau bahkan nangis saat itu, guys. Karena takut, akhirnya aku putuskan untuk cepet-cepet masuk ke dalam rumah dan akhirnya aku tidur karena kepikiran mulu gitu kan, takutnya tiba-tiba dia ngebuntutin lah atau apalah gitu kan. Jadi banyak banget cerita-cerita yang horor di sana. Ada yang bilang pernah ketemu ular lah, segala macam, guys. Pokoknya di sana itu adalah tempat yang sangat dianggap horor di tempat tinggal aku, guys. Nah, guys, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu cerita aku, guys. Masih banyak cerita-cerita lain yang bakal aku ceritakan untuk kalian nih, guys. Ada juga cerita tentang isu-isu zaman dulu ya. Ada orang yang katanya mati jadi hantu, padahal itu kan sebenarnya setan. Kemudian juga ada juga aku punya saudara yang punya sahabat katanya dia adalah orang kayangan, guys. Nah, ini akan aku share untuk kalian di video aku selanjutnya, guys. Nah, jangan lupa like and subscribe YouTube channel aku biar aku lebih semangat untuk membagikan cerita-cerita horor kepada kalian untuk menghibur kalian nih, guys ya. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa, dadah.